Halo, selamat datang dan bergabung. Apapun juga yang sedang dijalankan, semoga semakin tumbuh, berkembang, dan sukses bersama dengan pembukuan yang baik, pembukuan yang bermanfaat dan menarik yang bisa terus diikuti di channel Inspirasi Berguna. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya. Mari raih sukses dengan gemilang. Video kali ini akan membahas mengenai laporan persediaan dan penilaian persediaan. Yang dipelajari khususnya adalah mengenai laporan persediaan akhir. Laporan persediaan akhir ini cukup penting untuk dipelajari. Jika ini adalah contoh laporan persediaan akhir, maka nilainya ini dipergunakan di dalam dua laporan keuangan yang utama, yaitu di dalam neraca sebagai bagian dari aktiva lancar. Bisa kita temukan persediaan di bagian ini. Dan di dalam laporan laba rugi sebagai komponen dari harga pokok penjualan, persediaan akhirnya ada di sini. Pembahasan lengkapnya mengenai bagaimana penggunaan laporan persediaan akhir di kedua laporan keuangan tersebut bisa disimak di video yang khusus membahas mengenai neraca, video yang khusus membahas mengenai laporan laba rugi, dan khusus membahas harga pokok persediaan. Di video ini, kita akan fokus pada laporan persediaan akhir. Persediaan akhir per tanggal 31 Maret dibuat setelah selesai semua transaksi Maret, tidak ada pergerakan stok lagi, sehingga kita bisa tutup buku untuk transaksi Maret. Dari mana sumber laporan persediaan akhir ini? Jika perusahaan kita sudah mempunyai sistem komputerisasi, maka laporannya bisa langsung diperoleh dari program. Tapi, jika masih belum mempunyai sistem komputerisasi, maka kita akan bahas satu persatu tahapan pembuatannya. Laporan persediaan terdiri ada kolom untuk nama barang, lalu ada kolom untuk jumlah. Jumlah ini bisa kita peroleh dari kartu persediaan. Kartu persediaan adalah kartu yang dibuat per item barang. Salah satu item barang kita tadi contohnya adalah vitamin A, maka kita buatkan kartu persediaannya. Lalu kita catat untuk setiap tanggal transaksi yang terjadi, ini ada pergerakan barangnya. Barang keluar, dijual, lalu dihitung saldonya. Lalu ada barang masuk, karena beli, dihitung lagi saldonya. Dan demikian berlangsung seterusnya, setiap beli, setiap jual, ini kita catat terus transaksinya, sampai dengan tanggal tutup buku kita, yaitu tanggal 31 Maret, jumlah barangnya ada 35. Selain dari kartu persediaan, jumlah juga bisa diketahui dengan penghitungan persediaan secara langsung pada tanggal 31 Maret setelah semua transaksi selesai. Untuk hasil yang terbaik, cara di kartu persediaan maupun penghitungan langsung ini bisa dikombinasikan. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya dengan kolom berikutnya, yaitu kolom satuan. Ada satuan botol, strip, box, dan sebagainya, tergantung dari keadaan persediaan kita. Lalu ada kolom harga pokok persatuan. Harga pokok persatuan ini dihitung dengan yang namanya metode penilaian persediaan. Secara akuntansi ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode weighted average atau rata-rata tertimbang, tergantung dari karakteristik usahanya. Di video ini akan khusus membahas mengenai weighted average, karena ini yang biasanya paling umum untuk dihitung dan juga yang paling sesuai dengan jenis usaha yang sedang kita bahas ini. Kita ambil salah satu item barang kita, yaitu vitamin E, yang harga pokok persatuannya senilai 38.680. Kita lihat tahapan untuk menghitungnya. Pertama-tama kita buat tabel pembantu, kita buat kolomnya, ada kolom tanggal, lalu dilanjutkan dengan kolom beli. Kolom beli ini dibagi ada kolom untuk quantity, harga beli, dan subtotal. Lalu kita tambahkan kolom berikutnya, yaitu kolom jual sama
Kita bantu dengan 3 kolom juga, lalu ada kolom untuk saldo. Kita bagi kolom saldo ini dengan ketiga kolom kecil sebagai berikut. Tabel sudah selesai kita buat. Formatnya sekarang kita bisa mulai pencatatan dari awal. Dari tanggal 2 Januari kita ada pembelian barang sebagai berikut. Langsung saja dihitung saldonya karena ini adalah transaksi yang pertama. Untuk subtotal ini diperoleh dari kuantiti kali harga beli. Lalu di tanggal pembelian berikutnya adalah tanggal 17 Januari, kita hitung dari tanggal 2 sampai 17 ini ada penjualan sebanyak 25 buah. Harga pokok persatuan untuk penjualan mengikuti harga yang tadi dan saldonya bisa dihitung dengan mudah. 30 yang dibeli dikurangi dengan 25 yang dijual dan harga pokok persatuan untuk saldo juga tinggal mengikuti saja. Di tanggal 17 Januari, kita ada pembelian dengan harga beli yang sama dengan sebelumnya. Maka saldonya bisa dihitung dengan mudah. Tinggal 5 ditambah yang kita beli 40, kita punya 45. Lalu harga pokoknya juga tinggal mengikuti. Jika di antara rentang waktu dengan pembelian berikutnya di tanggal 20 Februari, kita ada penjualan sebanyak 37, maka saldonya juga bisa dihitung dengan cara yang sederhana. 8 ini dari 45 dikurangi dengan yang kita jual 37, lalu harga pokoknya tinggal mengikuti. Sekarang di tanggal 20 Februari kita akan masuk ke contoh yang harga belinya mengalami kenaikan. Pertama-tama kita hitung dulu yang gampang, yaitu kuantitinya ini cukup dengan 8 ditambah pembelian kita yaitu 30, jadi kuantiti ada 38. Untuk harga pokok persatuannya, kita hitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu subtotal yang dibeli ditambah dengan subtotal nilai persediaan sebelum pembelian dilakukan. Lalu kita bagi dengan 38, yaitu saldo kuantiti setelah pembelian. Dari sini kita peroleh angka 36.717. Nilai ini kita masukkan di harga pokok persatuan di saldo. Jika ke tanggal pembelian berikutnya kita ada penjualan 32, maka harga pokok persatuan dari penjualan ini mengikuti harga pokok persatuan yang tadi sudah kita hitung. Saldonya juga kalau untuk kuantiti 38 dikurangi yang kita jual 32, lalu harga pokok persatuannya ini mengikuti. Kita coba kalau ada pembelian di tanggal 24 Maret dengan harga beli yang mengalami perubahan lagi. Kita coba hitung lagi. Yang pertama untuk kuantiti ini mudah, 6 ditambah yang kita beli 23 jadi ada 29. Lalu kita hitung harga pokok persatuannya. Ini sama dengan subtotal yang kita beli di tanggal 24 Maret ditambah dengan subtotal nilai persediaan, tapi sebelum pembelian dilakukan. Lalu kita bagi dengan 29, yaitu saldo kuantiti setelah pembelian. Hasilnya adalah 38.680. Kita masukkan ke harga pokok persatuan di saldo. Jika sampai dengan tanggal tutup buku yaitu tanggal 31 Maret, kita ada penjualan sebanyak 4 unit, maka harga pokok persatuannya mengikuti. Sedangkan untuk saldonya 25 ini diperoleh saldo kuantiti 29 dikurangi yang kita jual 4. Jadi sekarang kuantitinya ada 25. Sedangkan untuk harga pokok persatuannya ini mengikuti yang tadi sudah kita hitung. Kita sudah bisa menyimpulkan mengenai persediaan untuk vitamin E, salah satu item kita per tanggal tutup buku. Lalu harga pokok yang sudah kita hitung ini kita masukkan ke dalam laporan persediaan kita, lalu dikalikan dengan kuantiti vitamin E yang tadi sudah kita hitung, maka diperolehlah total. Total ini dijumlahkan untuk
semua item barang kita. Maka akan diperoleh kesimpulan total nilai persediaan per tanggal 31 Maret. Demikianlah pembahasan untuk laporan persediaan akhir. Di channel Inspirasi Berguna ini, teman-teman bisa menemukan video-video lainnya yang bermanfaat dan juga dibahas secara menarik. Ada video mengenai kas dan bank, mengenai laporan keuangan lainnya, mengenai berbagai aktiva maupun pasiva, mengenai penjualan dan biaya, dan juga mengenai analisa dan pengelolaan lainnya. Mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe dan share channel Inspirasi Berguna ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, semangat, dan sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.